Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yudi Jonathan Susanto dari kelas manajemen malam kelas 07 dari Universitas 17 Agustus Samarinda. Pada hari ini saya akan membawakan bab 3 mengenai strategi dan kinerja manajemen sumber daya manusia. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia ialah serangkaian rancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan adanya rancangan strategi sumber daya manusia akan berakibat baik untuk perkembangan dan peningkatan kualitas suatu perusahaan dan memiliki daya saing yang kuat. Di dalam suatu perusahaan terdapat sistem tata kelola yang mengatur sumber daya manusia atau biasa disebut manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya atau strategi perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara maksimal dengan cara merekrut, melatih, serta memberikan kompensasi pada karyawan. Berikutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Ada 4 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja baik masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalisirkan kesalahan dalam pekerjaan. Keempat, menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan tenaga kerja atau karyawan. Uh, Tujuan manajemen sumber daya manusia ini sangat baik karena bisa mensejahterakan para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, dan juga itu bisa membuat suatu kenyamanan dalam bekerja di suatu perusahaan, dan juga perusahaan tidak perlu mengeluarkan kos terlalu banyak dengan akibat adanya karyawan yang berlebih. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bisa masuk ke hal yang harus diperhatikan dalam uh, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah sikap disiplin. Sikap disiplin itu adalah hal yang penting di dalam suatu untuk kita bisa menilai suatu kinerja seseorang, bahwa sikap disiplin ini tentunya akan sangat berdampak baik itu positif ataupun negatif dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, bertanggung jawab. Sebagai seorang karyawan tentu dituntut harus bertanggung jawab dalam setiap aspek pekerjaannya untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat bekerja sama dengan baik bersama tim. Ini sangat penting karena kita dalam suatu perusahaan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan kita pun juga harus bersama dengan tim untuk bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang keempat, memiliki sikap daya saing untuk meningkatkan kualitas diri. Ini pun juga sangat tidak kalah pentingnya karena dengan era yang sangat cepat bergerak ini, kita dipaksa untuk terus mengembangkan diri agar kita terus bisa bersaing dengan para kompetitor-kompetitor lain. Lalu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan atau planning. Jadi perencanaan atau planning ini sangat penting karena dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan diperlukan perencanaan yang matang agar kedepannya berjalan dengan struktural. Yang kedua, perekrutan atau rekrutmen. Nah, di bagian perekrutan atau rekrutmen ini, perusahaan dituntut untuk bisa mendapatkan calon-calon pekerja atau calon-calon karyawan yang memiliki kualitas yang sesuai dengan perusahaan inginkan. Yang ketiga, seleksi. Sama seperti tadi, seleksi ini juga mengacu kepada kualitas seseorang dalam mengambil keputusan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, ada orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat, evaluasi kinerja. Uh, evaluasi kinerja ini sangat baik di perusahaan karena bisa menilai bagaimana pekerja ini selama ini melakukan kerjanya, apakah itu baik dan apakah itu kurang memuaskan. Lalu
Lanjut lagi setelah kita melakukan evaluasi kinerja, lanjut lagi ke bagian penghargaan, promosi, penurunan pangkat atau transfer. Nah, setelah kita menilai evaluasi kinerja dari seorang karyawan, tentu kita harus melihat apakah karyawan ini layak untuk diberikan penghargaan atau promosi, atau bahkan jika kurang memuaskan, perusahaan ini bisa memutuskan untuk penurunan pangkat atau transfer ke eh, daerah yang lain. Lalu ada pengintegrasian, pemeliharaan, dan juga pemberhentian jika karyawan itu tidak lagi bisa uh, bekerja sama dalam tim dan juga tidak bisa mengikuti hal-hal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Lalu lanjut lagi, indikator strategi sumber daya manusia. Yang pertama adalah prestasi kerja karyawan. Inilah salah satu indikator yang penting karena kita harus melihat bagaimana karyawan ini bekerja, apakah bisa memberikan sesuatu yang positif bagi perusahaan atau tidak. Lalu yang kedua, kedisiplinan karyawan. Ini pun juga tidak kalah penting karena kedisiplinan karyawan ini sangat diutamakan di dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, absensi karyawan. Absensi karyawan pun harus tetap diperhatikan dan itu menjadi tolak ukur sebagai penilaian dari perusahaan. Yang keempat, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin. Nah, tingkat kerusakan produksi alat dan mesin ini jika karyawan itu tidak melakukan pengembangan dirinya secara baik, maka tingkat kerusakan produksi alat dan mesin ini akan tetap sama. Maksudnya akan tetap besar tingkat kerusakannya. Tapi jika karyawan itu sudah mengikuti prosedur dan sudah melakukan pengembangan diri, maka tingkat kerusakan produksi alat dan mesin itu relatif akan menurun dari sebelumnya. Yang kelima juga tingkat kecelakaan karyawan, sama halnya dengan tingkat kerusakan produksi. Tingkat kecelakaan karyawan ini jika karyawan itu tidak mendengarkan atau tidak mengikuti apa yang disarankan sama perusahaan, maka tingkat kecelakaannya akan relatif lebih tinggi. Tetapi jika mendengarkan apa yang sudah diarahkan oleh bagian dari perusahaan, maka tingkat kecelakaan relatif terendah. Lalu yang keenam, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu. Yang ketujuh itu tingkat kerjasama. Jadi di dalam suatu perusahaan itu sangat penting ada indikator-indikator penilaiannya untuk manajemen sumber daya manusia itu memutuskan apakah karyawan ini layak untuk dipertahankan atau tidak. Lalu kita masuk lagi strategi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Yang satu, memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menalurkan ide dan gagasan mereka, dikarenakan dalam pengembangan suatu perusahaan sangat dibutuhkan kontribusi dari setiap karyawan yang bertugas sebagai roda penggerak suatu perusahaan, sehingga haruslah mempertimbangkan seluruh ide dan gagasan dari setiap karyawan. Lalu yang kedua, memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan lainnya agar dapat berkembang dan meningkatkan potensi dalam diri sendiri serta menimbulkan rasa daya saing ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kompetisi tersebut dapat mengembangkan perusahaan secara besar. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk menempa potensi karyawan, antara lain skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan creativity training. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke dalam pengertian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja berasal dari bahasa Inggris, performance, yang berarti pekerjaan, perbuatan, penampilan, pertunjukan. Ada yang memberikan pengertian bahwa performance merupakan definisi dari hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, kinerja memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses pekerjaan tersebut berlangsung. Sedangkan dalam ilmu manajemen, kinerja ialah hasil kerja keras yang diperlihatkan atau ditunjukkan pada saat mengerjakan suatu pekerjaan individu atau kelompok dalam suatu instansi atau organisasi. Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,
dalam mencapai tujuan akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi tersebut. Kinerja diharapkan sebagai tujuan akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan. Kinerja dapat berupa kinerja manajerial dan kinerja individu. Manajemen kinerja ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Lalu kita lanjut lagi masuk ke standar kinerja. Standar kerja diperlukan untuk membimbing perilaku pekerja untuk menyesuaikan dengan standar yang telah dibangun. Dan juga standar kinerja dibutuhkan sebagai dasar bagi kinerja karyawan agar dapat nilai secara efektif dan jujur. Penilaian kinerja menjadi menyimpang tanpa adanya standar kerja. Penilaian tanpa standar kerja seringkali mengandung evaluasi subjektif, bias, dan juga terbawa perasaan. Penetapan standar kerja haruslah memperhatikan beberapa hal, yaitu identifikasi konsumen yang jelas, identifikasi stakeholder yang jelas, hasil survei periodik mengenai mutu dan macam-macam hal yang diinginkan konsumen, tersedianya fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses, adanya ketetapan mengenai jangka waktu maksimum pelayanan, dan yang terakhir usaha memperbaiki kemampuan. Menurut Akdon 2006 menyebutkan bahwa terdapat beberapa syarat kinerja yang baik, yaitu dapat dicapai dengan kondisi yang ada, ekonomis, mudah diterapkan, applicable, terukur, measurable, dan presisi. Stabil dalam kurun waktu yang lama, dapat ditentukan dalam berbagai keadaan. Legitimasi didukung oleh ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dapat diterima sebagai ukuran pembanding oleh pihak-pihak yang terkait. Standar yang baik disusun berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga menjadi kontrak kinerja yang efektif. Lalu kita lanjut lagi, pengaruh strategi sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja karyawan dan organisasi. Menurut Sutisna 2014 menyatakan bahwa perusahaan yang terus berupaya untuk meningkatkan skill dan abilities yang merupakan investasi human capital dalam membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik, sedangkan peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan ialah mengarahkan segala sumber daya dan kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya manusia sangat penting bagi keterbangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang baik dan struktur, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan serta kinerja instansi atau organisasi tersebut. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih.